Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya di sini akan sedikit menyampaikan permisalan dalam Al-Quran mengenai hak dengan yang batil. Pada surah Ar-Ra'd ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samaa'i maa'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabdan rabiya wa mimma yukiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa'amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Yang artinya adalah Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa? Logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang ada gunanya, yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Pada ayat ini mengandung dua perumpamaan. Yang pertama, Allah mengumpamakan sesuatu yang hak itu dengan air. Sesuatu yang hak itu adalah Al-Quran atau keimanan dalam keteguhan yang ketahanan eksistensinya banyak memberikan manfaat pada manusia. Dan buih yang mengambang adalah perumpamaan sesuatu yang batil, atau bisa diartikan dengan kekafiran, kesesatan dalam kelemahan dan kesirnaannya. Anzala minas samaa'i maa'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sailu zabdan rabiya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari awan mendung. Lalu tiap-tiap lembah mengambil porsi dari air hujan itu menurut ukuran besar kecilnya. Nah, lembah di sini itu mengisyaratkan hati manusia dan perbedaannya dalam menampung keimanan dan ilmu yang Allah turunkan. Manusia itu berbeda-beda dalam keluasan atau kelapangan hatinya. Manusia yang memiliki hati yang luas, maka Allah akan dengan mudahnya menaruh ilmu di dalam hatinya. Dan dia akan menerima banyak, dia akan mendapatkan banyak keteguhan keimanan dalamnya. Dan hati yang sempit maka akan menampung sedikit dari ilmu itu. Dan keluasan hati manusia itu tidak diukur dari besar kecil tubuhnya. Ada manusia yang bertubuh besar namun hatinya sempit. Ada pula yang manusia yang bertubuh tak terlalu besar namun hatinya luas, ataupun sebaliknya. Kemudian dilanjutkan dengan fahtamalas zabadur rabiya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Buih inilah yang dinamakan dengan kotoran atau sesuatu yang batil. Kalau bisa kita lihat dalam kota-kota besar biasanya sering terjadi banjir. Itu sering kita dapati banyak sekali sampah-sampah yang mengambang di situ. Nah, itulah yang dimaksud dengan Allah mengumpamakan itu sebagai kotoran yang ada dalam hati kita. Nah, di setiap hati itu pasti ada kotoran, pasti ada kotoran-kotorannya. Namun dengan turunnya ilmu dan keteguhan hati yang semakin banyak, maka lambat laun akan menghapuskan kotoran syubhat, kotoran syahwat, dan kotoran-kotoran yang lainnya. Ilmu itulah yang nantinya akan kekal dan bermanfaat bagi manusia. Semakin deras arus air yang mengalir, maka semakin cepat pula buih itu hilang dari permukaan air itu.
Kemudian berikutnya perumpamaan Allah melakukan mengumpamakan yang hak itu dengan logam yang bermanfaat seperti emas, perak, besi, tembaga dan lain-lain yang kemudian dibersihkan atau dimurnikan dari limbah dan kotorannya dengan cara dilebur dalam api. Nah, selanjutnya logam yang murni itu dapat bermanfaat untuk hiasan, perkakas, senjata, wadah dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah tentang besi dalam surat Al-Hadid ayat 25, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dalam proses pemurnian ini, ketika dilebur, kerak dan limbahnya itu akan mengapung di permukaan air seperti buih yang perumpamaan yang pertama tadi. Nah, demikianlah Allah tuh merumpamakan sesuatu yang batil. Selanjutnya Allah menjelaskan lebih lanjut tentang kesirnaan yang batil. Buih yang mengapung akan segera hilang dan sirna di kanan dan kiri lembah, tertahan di pinggiran, lalu tidak lama kemudian dihapus dan dilenyapkan oleh tiupan angin. Adapun yang bermanfaat yaitu air dan logam murni akan ada tetap dan menetap di bumi untuk dimanfaatkan manusia. Dibuatnya perumpamaan yang Allah buat ini sangat luar biasa sekali untuk kebaikan manusia yang menjadi keharusan bagi kita untuk memperhitungkan bagaimana akhir kita nanti. Akankah kita sama seperti air atau logam yang akan bermanfaat bagi manusia ataukah berakhir dengan kesirnaan dan kesengsaraan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa penyerupamaan Al-Quran itu juga sama dengan air hujan. Al-Quran atau beberapa bagian dari Al-Quran yang masuk ke dalam hati kita itu diibaratkan seperti hujan yang karena kebaikan yang dibawanya itu sangat melimpah. Maka banyak sedikitnya Al-Quran yang masuk ke hati kita itu tergantung pada ukuran luas atau sempitnya hati kita. Maka dari itu mari kita sama-sama pastikan dan periksa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya mengharap kepada Allah. Segala yang kita lakukan hanya untuk Allah. Karena jika sebaliknya, maka ia pasti akan hilang dan sirna seperti buih-buih yang tadi Allah misalkan. Kemudian ayat selanjutnya, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Seperti yang sering Ustadz Prabas sampaikan, sampai saat ini bahwa tak hilang sedikit pun ilmu-ilmu para ulama dan nama-namanya masyhur tetap eksis sampai saat ini meskipun kita tidak kenal, seperti Imam Nawawi, Imam Bukhari, Ibnu Qayyim al-Jauzi yang kemarin saya lihat itu meninggalnya di jeruji usia. Yang mungkin ketika masa hidupnya beliau tidak ada yang mengenal gitu, tapi karena beliau itu dengan keikhlasannya, keluasan hatinya, kedalaman ilmunya, nama-nama tersebut tetap eksis sampai saat ini. Dan terakhir kali saya menukil perkataan dari Hamka bahwa manusia itu punya dua umur. Umur yang pertama yaitu umur pendek, yaitu usia kita pada umumnya, usia kita di dunia. Umur yang kedua itu adalah umur yang kita bisa dipanjangkan, yaitu hal-hal baik yang timbul dari hati kita, yang keluar dari hati kita. Meskipun jasad kita nantinya tidak bisa berpijak di bumi, namun hal-hal baik yang keluar dari hati kita akan kekal di hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau bahkan seperti ulama-ulama itu akan kekal di hati orang-orang yang mungkin tidak akan mengenal kita. Dan sedikit air yang jernih itu akan kekal dibandingkan dengan buih yang melimpah, karena itu pasti akan sirna. Dan seperti sekarang ini kita melihat saudara-saudara kita yang di Palestina, mungkin sekarang kita merasa sedang
terusir, tersiksa dan sebagainya. Tapi yakin karena kebatilan itu akan sirna, dan yang hak yang sedang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita itu yang nantinya akan kekal sampai hari akhir nanti. Terima kasih. Semoga yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali ya. Tadi pemaparan soal bagaimana Allah memberi masalah. Sebetulnya ini terkait dengan dua hal. Yang pertama al-haq dan batil, kebenaran dan kebatilan. Yang kedua kebaikan dan keburukan, al-khair wa syarr. Ya, tetapi dua-dua ini tidak eksplisit muncul pada ayat. Ya, tidak eksplisit muncul pada ayat. Justru Allah itu itu meminta pada kita sendiri untuk menggali, untuk iktibar sendiri, untuk mengambil ibrah, untuk bertadabbur. Biasanya Allah itu ketika memberi masal juga ada uslub yang lain atau cara yang lain. Jadi Allah misalnya memberi masal atau perumpamaan hal ini ya dengan ini. Kalau ini tidak diberi Allah itu sedang memberi masalah apa, tidak eksplisit tapi implisit. Allah hanya memberi permisalan itu proses tadi ya. Bagaimana air itu turun, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian ada yang tetap di bumi ya, tetap berada di bumi, artinya kemanfaatannya, kebenarannya, kemudian berharganya, nilainya, tapi ada juga yang tersisih ya. Lalu kita diminta untuk ngambil ibroh sendiri. Itu kalau kita baca tafsir daripada ayat ini, Ar-Ra'd ini 17 ya, itu panjang sekali ya, panjang sekali. Karena apa? Karena masing-masing itu punya interpretasi terhadap apa kandungan pelajaran yang ada di dalamnya. Tapi umumnya tadi ya, al-haq sama al-batil ya, kemudian al-khairu wasyarr ya. Perumpamaan jelas kalau kita pengen tadi ya, seperti logam yang mulia tadi ya, logam murni tadi yang dipakai untuk perhiasan, orang bangga dengan itu, orang dapat makarim, dapat mafakhir, dapat kemuliaan, dapat kebahagiaan, dapat kebanggaan ketika bersentuhan dengan logam mulia tadi ya, dengan air bersih tadi ya. Kita harus mengupayakan kebaikan demi kebaikan ya. Kemudian kalau kita pengen seperti buih yang terbuang ya sebaliknya itu saja ya. Jadi itu luar biasa sekali ya. Jadi untuk memaknai ini sebetulnya tadi kalau Mbak Syifa baca terjemahannya aja agak susah ya. Ya, tapi kesimpulannya sebetulnya mudah ya. Kita pengen pilihan yang mana? Kita disediakan oleh Allah itu dua pilihan ya. Pilihan yang pertama kita pengen seperti logam itu, apakah atau seperti limbah industrinya gitu ya. Karena untuk menjadi logam mulia itu kan juga prosesnya panjang kan. Ya, dia didera api dulu ya. Dia menjadi cair dulu, kemudian limbah-limbahnya kan dia api itu memanggangnya, membakarnya itu. Kalau kita lihat proses pembuatan emas atau logam mulia itu kan dalam rangka memisahkan mana yang berharga dengan yang tidak ya. Yang tidak ya tadi yang menghilang tadi. Dan sebetulnya ibroh yang paling besar itu adalah pada terakhir yang disampaikan oleh Buya Hamka. Kalau Ustadz pakai bahasa yang lebih mudah itu ada dua usia kita, itu ada usia biologis kita ya, yang itu sangat terbatas ya. Yang kedua ada usia jariah kita ya. Kalau kita orang cerdas, orang muslim itu, orang mukmin biasanya punya kecerdasan ya. Dia fatin, dia labib ya, dia zaki, cerdas gitu ya. Akhirnya ya, apa yang dilakukan oleh ulama itu yang cerdas ya.
melakukan jariyah banyak-banyak, ya, ngajar, ya, apalagi nolong orang, ngasih orang, nyantunin fakir miskin, ya, bangun sumur, ya, wakaf tanah dan segala macam. Nah itu supaya apa? Supaya kita bisa memastikan usia jariyah kita tuh masih hidup, kemanfaatan yang kita tinggalkan, kita wariskan kepada dunia ini masih bisa dirasakan, ya. Makanya itu nyambung dengan apa? Dengan masal sodakoh. Sodakoh itu, ya, sekali kita bersedekah potensinya sampai berapa kali? Sampai 700 kali lipat. Ya, itu rentangan. Ya, sama, ini juga rentangan juga. Kita lihat emas tuh ada rentangannya, ada karat yang paling rendah sampai berapa karat? 24 karat kan. 24 karat, bukan karatan ya. 24 karat. Ya, ya. Kita bukan hanya asal jariyah, tapi what kind of jariyah? Jariyah macam apa? Jariyah macam apa yang akan kita tinggalkan, ya. Menjadi logam mulia yang berapa karatkah kita? Makasih sekali sih Kak udah memberi peringatan pada kita semua, memberi tazkir yang luar biasa komprehensif, ya, terkait dengan Ar-Ra'd 17, ya. Yang saya sampaikan tadi terjemahannya aja jelimet, ya. Ya, dan uniknya di sini adalah Allah tidak menyampaikan, ya, sedang memberi masal tentang apa, gitu ya, tentang apa. Di yang lain, Ustaz kira banyak Allah itu memberi masal. Contohnya masal bersedekah itu begini, ya, masal kehidupan dunia seperti ini, ya. Ya. Kemudian masal orang kafir seperti ini. Kalau ini tadi implisit kita sendiri yang harus apa? Dan luar biasa, terakhir kali justru Allah menyampaikan kadzalika yadribullahu amsal. ya. Itu saja, ya. Makasih Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih makasih.